beserta para wakil rektor. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Hari Tondo, spesialis obstetrik ginekologi, beserta para wakil dekan. Yang saya hormati, para guru besar, anggota fakultas, dan staf akademik, dan narasumber pagi hari ini. Yang saya hormati, para dekan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang saya hormati, pengurus Kawikas, pengurus kabar alumni, dan ketua Kompas. Rekan-rekan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma dan panitia, sejawat dan para tamu undangan reuni akbar ke-40 tahun Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selamat pagi dan salam hangat. Hormat dari Bumi Lorosai, Timor Leste. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa dan keistimewaan yang sangat menyentuh hati saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang terdalam dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana yang telah bekerja tanpa lelah untuk mempersiapkan acara ini, serta atas undangannya yang sangat luar biasa yang diberikan kepada saya. Bagi saya pribadi, berdiri di podium ini pada hari ini membangkitkan serangkaian kenangan yang sangat mendalam. Rasanya baru kemarin saya duduk di ruang kuliah yang sama, membaca buku-buku teks yang tebal dan berat, menghadapi ujian yang menegangkan, dan memimpikan hari di mana saya akhirnya bisa menggunakan jas putih. Saya berdiri di podium ini dengan membawa dua identitas. Pertama, sebagai perwakilan pemerintah Timor Leste dalam kapasitas saya sebagai Menteri Kesehatan Republik Demokratik Timor Leste. Kedua, mungkin yang terasa lebih emosional hari ini sebagai seorang alumnus dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Bila mana pagi ini saya melangkah, melewati gerbang kampus ini, sekali lagi benar-benar terasa seperti pulang ke rumah. Saya diingatkan akan persahabatan yang dalam, yang terus bertahan selama beberapa dekade. Dan para guru-guru yang luar biasa yang menantang kami setiap hari. Bukan sekedar untuk menjadi klinis yang terampil, melainkan menjadi profesional yang memiliki integritas sejati dan kasih sayang yang mendalam. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan 40 tahun keunggulan akademis dan klinis. Namun, tonggak sejarah seperti ini bukan sekedar momen untuk menengok ke belakang. Acara ini memberi kita kesempatan penting untuk menjawab sebuah pertanyaan mendasar. Bagaimana kita dapat mempersiapkan generasi berikutnya untuk melayani dunia yang berubah begitu cepat? Pertanyaan ini sangat mendesak karena dunia kedokteran saat ini berkembang lebih cepat daripada titik manapun dalam sejarah manusia. Selama 4 dekade terakhir, Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah membangun legasi yang luar biasa
dengan mendidik ribuan dokter. Hari ini, para lulusannya tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Mengabdi dengan penuh prestasi sebagai klinis, spesialis, peneliti, pendidik, dokter militer, profesional kesehatan masyarakat, wirausahaan, dan pembuat kebijakan kesehatan. Banyak dari kita yang kembali ke daerah masing-masing dengan membawa tidak hanya pengetahuan medis berkualitas tinggi, tetapi nilai-nilai inti abadi yang terus membentuk kehidupan profesional kita. Bagi Timor Leste, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, telah menjadi jauh lebih sekedar lembaga pendidikan. Universitas ini telah menjadi mitra penting dalam mengembangkan sumber daya manusia kami di bidang kesehatan, khususnya dalam pendidikan kedokteran. Sejumlah besar dokter Timor Leste yang kini mengabdi tanpa kenal lelah di rumah sakit rujukan, kabupaten atau kota, pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, lembaga akademik, dan di dalam Kementerian Kesehatan itu sendiri memulai perjalanan medis mereka di Surabaya. Kontribusi yang sangat besar tidak dapat diukur semata-mata dengan angka atau gelar yang diberikan. Nilai sejatinya tercermin setiap hari di seluruh Timor Leste, dari ibu yang lebih sehat, persalinan yang lebih aman, tindakan bedah yang berhasil, program pencegahan penyakit yang kuat, serta masyarakat yang lebih tangguh dan sehat. Inilah legasi nyata dan hidup dari pendidikan kedokteran. Saat ini, kita masih menjadi mahasiswa. Dunia kedokteran terlihat sangat berbeda. Hari ini, kita hidup di era kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang diwarnai oleh diagnostik, digital dan telemedicine, pengobatan presisi, dan bedah robotik. Ancaman kesehatan masyarakat terkait perubahan iklim dan pandemi global, resistensi antimikroba, dan krisis kesehatan mental, penuaan populasi. Para calon dokter masa depan harus menguasai teknologi yang bahkan belum ada ketika banyak alumni di sini lulus, termasuk saya. Namun terlepas dari semua, sejauh ini satu hal tidak pernah berubah. Pasien tetap mencari perhatian. Keluarga tetap mencari ketenangan. Dan masyarakat tetap mencari kepercayaan. Teknologi dapat meningkatkan diagnosis, tetapi tidak dapat menggantikan empati. Kecerdasan buatan dapat mendukung keputusan klinis, tetapi tidak dapat menggantikan pertimbangan profesional. Inilah mengapa universitas harus terus mencetak dokter yang mampu memadukan keunggulan ilmiah dengan rasa kemanusiaan. Terkait dengan tema kita hari ini, pelayanan kesehatan berorientasi masyarakat, khususnya di Timor Leste, mengintegrasikan Apotek Integrado Saudi (OPIS), program kesehatan terpadu, dan 4 panduan utama. Sebagai Menteri Kesehatan, saya menggerakkan semua program prioritas kami di Timor Leste berdasarkan 4 panduan utama Kementerian Kesehatan: inklusi, keadilan ikuti, efisiensi, dan kualitas. Atas dasar-dasar pilar ini, kami menerapkan 5 program prioritas ini secara progresif. Penguatan pelayanan kesehatan primer terpadu berbasis keluarga, mencerminkan inklusi dan keadilan. Kondisi geografi Timor Leste yang seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat pedesaan untuk menerima pelayanan kesehatan. Didorong oleh inklusi dan keadilan, kami memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal. Melalui sistem kesehatan terpadu dan pendekatan keluarga, tim medis mendaki perbukitan untuk memastikan masyarakat pedesaan menerima akses langsung pelayanan kesehatan. Yang kedua,
mempercepat integrasi kesehatan regional menuju ASEAN, mencerminkan kualitas dan efisiensi sebagai anggota penuh ASEAN. Kami menganggap standarisasi sistem kesehatan nasional sebagai komponen penting dalam agenda kami. Timur Leste saat ini meningkatkan badan regulasi medis dan pengawasan farmasi, serta menyelaraskan protokol kesiapsiagaan epidemi dengan kerangka kerja regional. Kami bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas layanan medis di Timor Leste diakui dan dipertahankan pada standar yang sama seperti di seluruh Asia Tenggara. Pengendalian dan eliminasi penyakit menular dan tropis yang tersisa mencerminkan kualitas. Timor Leste memiliki rekam jejak keberhasilan yang terbukti dan membanggakan dalam menghadapi ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Kami telah berhasil mengeliminasi penyakit kusta, polio, dan campak, serta baru-baru ini menggapai pencapaian monumental dalam mengeliminasi penyakit malaria dan filariasis simpatik atau Namun, perjuangan kami belum sepenuhnya berakhir. Fokus kami sekarang beralih untuk menaklukkan ancaman besar lainnya secara agresif, memerangi penyakit demam berdarah, menekan cacingan yang ditularkan melalui tanah, serta memberantas kudis dan patek di masyarakat kami. Dengan mengatasi penyakit tropis yang terabaikan dan penyakit yang ditularkan melalui vektor yang tersisa, kami memastikan kualitas hidup yang lebih aman dan sehat bagi seluruh penduduk kami. Yang keempat, mempercepat program kesehatan ibu dan anak serta mengurangi stunting. Pembangunan manusia yang sukses dimulai dengan kesehatan yang berkualitas sejak tahap awal kehidupan. Melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, kita menyaksikan hasil kerja tersebut. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Timor Leste tahun 2005-2026, proporsi persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan terampil melonjak menjadi 78%, sebuah peningkatan yang luar biasa dari 60% pada tahun 2016 dan hanya 33% pada tahun 2010. Yang kelima, digitalisasi sistem informasi kesehatan nasional mencerminkan efisiensi. Di era modern dengan ekspektasi layanan yang lumayan tinggi, birokrasi yang lamban menjadi musuh utama. Berdasarkan efisiensi, kami mengintegrasikan data klinis dari tingkat desa hingga kantor pusat melalui e-health. Hal ini memastikan bahwa pasokan obat-obatan di klinik terpencil dipantau secara efisien dan tepat waktu. Kita harus mencari inovasi baru, memanfaatkan data untuk memetakan penyebaran penyakit, menerapkan teknologi untuk menjangkau desa-desa terpencil yang terisolasi, serta mengintegrasi kearifan lokal ke dalam pendidikan kesehatan modern. Seorang dokter masa depan harus menjadi pemimpin masyarakat. Seseorang yang mampu mengubah pola pikir menuju hidup yang lebih bersih dan sehat, bukan sekedar penulis resep. Fondasi pemikiran dan nilai berbasis pelayanan kesehatan terpadu, inilah yang saya peroleh selama pendidikan di Universitas Wijayakusuma, khususnya di Fakultas Kedokteran. Prinsip inilah yang saya bawa hari ini untuk membentuk kebijakan kesehatan nasional di Timor Leste. Kepada para alumni dan sivitas akademik yang terkumpul di sini, saya menyampaikan sebuah ajakan terbuka. Kementerian Kesehatan Timor Leste menyambut baik kolaborasi dalam bidang pendidikan kedokteran, pelatihan spesialis, penelitian, kesehatan digital, kesehatan masyarakat, dan pengabdian pada masyarakat. Marilah kita bersama-sama dapat mengembangkan profesional kesehatan yang memadukan keunggulan ilmiah, profesionalisme, dan komitmen yang mendalam terhadap masyarakat yang kita layani. Setiap alumnus yang sukses adalah duta bagi Universitas Wijayakusuma Surabaya.
Pencapaian kita meningkatkan reputasi institusi ini, dan yang lebih penting, integritas kita lah yang menjadi kehormatan reputasinya. Bersama-sama kita dapat mengembangkan tenaga kesehatan regional yang mampu menjawab tantangan kesehatan di masa depan. Sebagai penutup, marilah kita merenungkan visi dirumuskan 40 tahun yang lalu. Para pemimpin visioner yang mendirikan fakultas ini melakukan dengan harapan yang mendasar bahwa pendidikan kedokteran dapat secara radikal meningkatkan kualitas hidup manusia. Hari ini, sejarah telah membuktikan bahwa mereka benar. Marilah kita tepuk tangan. Para pendiri Universitas Wijaya khususnya Fakultas Kedokteran. Setiap lulusan mewakili seberkas harapan. Setiap pengajar mewakili sumber inspirasi. Setiap pasien yang sembuh mewakili keberhasilan sejati dan tak terbantahkan dari institusi ini. Sebagai seorang alumnus, saya akan berterima kasih kepada Universitas Wijaya Surabaya, khususnya Fakultas Kedokteran. Terima kasih telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup saya dan ribuan alumni lainnya. Teruslah menyalakan semangat inovasi. Beradaptasilah dengan perkembangan zaman. Dan jangan pernah lelah mengasuh dokter-dokter yang tangguh dan berhati mulia, yang siap mengabdi kepada kemanusiaan dan menembus batas-batas negara. Dan sebagai seorang dokter, saya sangat percaya bahwa tanggung jawab akhir kita bukanlah sekedar mengobati penyakit, melainkan membangun masyarakat yang lebih sehat dan lebih berkeadilan secara aktif. Mari kita terus memperdayakan dokter masa depan, membekali mereka tidak hanya untuk pengetahuan, tetapi juga untuk kebijaksanaan, tidak hanya untuk dengan teknologi, tetapi juga dengan kasih sayang. Tidak hanya dengan keterampilan profesional yang luar biasa, tetapi juga dengan kepemimpinan yang etis. Selamat sekali lagi. Selamat kepada seluruh sivitas akademika atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Surabaya terus menginspirasi calon dokter muda dan memberikan pelayanan kesehatan yang unggul, integritas, dan empati. Terima kasih banyak. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan akan dilakukan dengan penyerahan fundel kepada keynote speaker kita yang luar biasa pada hari ini. Fundel ini merupakan bentuk penghargaan dan tanda terima kasih dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Surabaya atas wawasan yang dibagikan. Mohon dengan hormat, Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Surabaya berkenan memberikan apresiasi kepada Dr. Elia Antonio de Arugo, Dosres Amaral SH.
Selanjutnya, Dr. Elia juga berkenan untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan kepada Ketua Panitia Dies Natalis FKWKS yang ke-40 tahun. Mohon untuk tetap di depan, Bapak Ibu. Apresiasi kepada Dekan. Selanjutnya apresiasi kepada Ketua Panitia Dies Natalis FKWKS. Bapak Ibu mohon tetap di depan. Berikutnya apresiasi juga disampaikan dari Timor Leste kepada yang pertama, mohon bisa maju ke depan Bapak Ibu yang kami panggil namanya. Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Endang Retno Widowati. Yang kedua, kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Kaswadi. Mohon dengan hormat bisa maju ke depan Bapak. Yang ketiga, kepada Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama, Dr. Andra Agnes Al-Aska. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Widodo Aryo Kencono. Mohon bisa maju ke depan, Prof. Selanjutnya kepada Dr. Yudi Pramono. Dr. Bobi Prabowo. Kepada Dr. Paul Agus Dwiano.
kepada Bapak Dr. Andes Agus Dono Wibawanto, mohon bisa maju ke depan. Dr. Setiawan Zulkarnain, Dr. Rike Jeff, kepada Dr. Gigi, kepada Dr. Gigi Wahyuni Dia Parmasari, kepada Dr. Gigi Wike Herawati, Dr. Nugroho, Dr. Mevi Isnoviana, mohon dengan hormat kepada Dr. Elizabeth dan Dr. Rosya, kami silakan untuk maju ke depan untuk menyampaikan apresiasi kepada Fakultas, kepada Dr. Newton. Mohon dengan hormat dokter bisa maju ke depan, Dok.